Para pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi bersama tenaga ahli pemberdayaan masyarakat TAPM di Aula Dinas PMD Kalsel di Banjarbaru Senin tanggal 19 Januari tahun 2026. Rakor bertujuan untuk mensinkronkan berbagai program dan kegiatan Dinas PMD Kalsel dengan program kerja tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan kerjasama dalam mencapai target untuk kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalsel. Rakor dibuka Sekretaris Dinas PMD Kalsel Raden Mas Ernato Suryajaya yang mengharapkan Dinas PMD Kalsel dapat mencapai target kerja di tahun 2026 bersama-sama melalui bantuan para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Ia berharap para pemangku kepentingan di Dinas PMD Kalsel dapat mensinkronisasikan berbagai program dan kegiatan dengan program kerja TAPM agar bisa mencapai hasil secara maksimal. Pada kesempatan itu, pejabat pada masing-masing bidang dan seksi kegiatan di Dinas PMD Kalsel menyampaikan beberapa pertanyaan dan permasalahan kepada Ketua Koordinator dan anggota TAPM Kalsel terkait kegiatan fasilitasi pemberdayaan agar bisa ditingkatkan di 2026. Sebanyak 5 orang tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat di tingkat Provinsi Kalsel, hingga tenaga pendamping kabupaten dan desa merupakan mitra kerja bagi Dinas PMD Kalsel dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat. Pejabat Dinas PMD Kalsel berharap TAPM dan pejabat Dinas PMD Kalsel dapat meningkatkan sinergi dan sinkronisasi agar tidak terjadi perbedaan dalam mencapai target kerja. Terkait kerjasama ini, Ketua Koordinator TAPM Provinsi Kalsel Mugiharto kembali mengingatkan bahwa pihaknya hanya memberikan bantuan pendampingan kepada Dinas PMD sebagai leading sektor program pemberdayaan masyarakat dan desa. Bantuan pendampingan dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan bisa lebih terarah. TAPM Kalsel akan mengerahkan pendamping kabupaten dan desa melakukan pendampingan program dari Dinas PMD. Selain itu Mugiharto juga menyampaikan bahwa para pejabat Dinas PMD bisa berkoordinasi langsung dengan masing-masing TAPM sesuai tanggung jawab yang sudah dibagikan kepada mereka. Dikatakan pula, untuk memudahkan kerjasama, maka objek pemberdayaan dikelompokkan berdasarkan kegiatan dan kelembagaan. Menurut Mugiharto, fasilitasi tidak hanya bisa dilakukan bersama Dinas PMD Kabupaten Kota, melainkan juga bersama SKPD atau lembaga lainnya yang memiliki dimensi persoalan yang sama menyangkut pemberdayaan masyarakat dan desa. Meski dikatakan target di 2026 tidak sulit bahkan sudah dicapai, namun Mugiharto berharap TAPM bersama Dinas PMD Kalsel tetap berupaya menjaga bahkan meningkatkan capaian target agar di akhir RPJMD 2029 tidak terlalu berat untuk mencapai target yang ditetapkan. Jadi kami dari TAPM Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi untuk kegiatan rakor bersama-sama dengan seluruh kabit yang ada di Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan sesuai dengan tupoksi kami bahwa kami itu harus bisa mendampingi sebagai fasilitator di tingkat provinsi. Nah, karena pembangunan desa di Kalimantan Selatan, leading sektornya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kami harus bisa memfasilitasi, berkolaborasi, bersinergi dengan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kira-kira program-program apa, kegiatan-kegiatan apa di tahun 2026 ini yang akan kita lakukan, sehingga nanti kegiatan-kegiatan itu bisa kita fasilitasi secara baik, secara sistematis, sehingga kami nanti bisa berjalan bersama-sama. Kira-kira. Baik, berarti antara Dinas PMD dengan TAPMP 3MD Provinsi ada sinergitas supaya nanti kegiatan bisa berjalan dengan lebih maksimal sesuai dengan rencana yang kita harapkan bersama. Oke, terakhir untuk kedepannya terhadap kegiatan rapat koordinasi ini setelahnya apa feedback atau umpan balik yang dilakukan oleh TAPMP 3MD Provinsi dari sisi Pak Mugi dan teman-teman melihatnya untuk nanti ke depan kita bisa lebih memaksimalkan kegiatan bersama dengan unit-unit bidang pada kegiatan di Dinas PMD Provinsi. Ya, jadi sesuai dengan adanya perubahan regulasi di pendampingan masyarakat desa, sekarang sudah muncul atau sudah terbit Kepmen 294. Nah, di mana di situ ditekankan seluruh tenaga pendamping profesional harus bisa diberdayakan. Artinya di situ kita ada pendayagunaan tenaga pendamping profesional sesuai dengan levelnya, sesuai dengan jenjangnya.
Sehingga kami harapkan di level provinsi ini, TAPM provinsi juga bisa bersinergi dengan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan ini, yang secara teknis nanti masing-masing TAPM provinsi ada PIC bidang-bidang masing-masing yang nanti akan berhubungan juga dengan seluruh kasih subak yang ada di Dinas PMD, sehingga nanti PIC itu akan lebih fokus, akan lebih bersinergi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian Kru Dinas PMD Kalsel melaporkan.